Karena kan kalau kita namanya pengusaha ini kan pasti sudah punya kemandirian ya. Dari kemandirian itu ya kita mensisihkan yang kita miliki untuk menggerakkan organ relawan ini gitu. Saya nggak lihat Prabowo nggak seperti itu. Saya kira dia akan terbuka menerima berbagai masukan dan pendapat, ya kan? Kita jangan terlalu pesimis lah. Jadi ya ini bagian dari games lah. Ini kan mau buat wave ombak besar ya kira-kira. Tapi kan ombak besarnya nggak terjadi. Kalau memang mereka canggih, mereka itu kan dari awal-awal. Kenapa sekarang? Karena panik, apalagi ya kita cari lagi nih besok. Nah, kalau sekarang dihantam kan nggak ada waktu recovery. Nggak perlu lah. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini kita akan membahas soal musyawarah rakyat banyak. Satu di JIS, satu di GBK. Ya, Murba. Kalau Musra mah El Muncas. Jadi Murba apa tuh Murba? Musyawarah rakyat banyak. Wah, aku pikir Partai Tan Malaka. Iya itu. Oh iya, memang Kepanjangannya musyawarah rakyat banyak. Abang ini lah nggak ngerti Tan Malaka. nggak Abang. ngerti Komintern abang nih pan Islamisme kan? Ya bukan, tadi kan kita baru bicara-bicara soal Tan Malaka. Ya kan? Terus lanjut lagi bang, jangan Loyo ini, loyo. jangan stop abang. Loyo. Bang, mainkan. Lanjut lagi. Ya, jadi Oh kita mana mau lanjut kameranya ke muka kau? Lanjut. Oke. Jadi paten bang kayak gini ditunggu masyarakat dengan abang marah-marah sama kita. Dan kalian ini kadang-kadang ini aja kayak lewat besok aku gantilah. Gitu dong. Nanti studio ini kalau abang mau investasi lebih banyak lagi, kita namakan Studio Zulfan. Jadi welcome to Studio Zulfan. Kayak di kampus-kampus gitu loh bang. Ya. Filantropi ya. Iya filantropi. Itu kan banyak tuh kalau ada jenderal dulu Panglima TNI bikin sekolah kan semua jenderal nyurang kelas ini nama dia, kelas itu nama dia. Iya makanya abang ini biar konkret. Kita belum pantas gitu, Angga yang udah pantas. Mau IPO nih Total Politik. Oh, cocok tuh. Iya. Ikut kita gabung. Iya. Tapi abang tadi katanya. Holding. Tapi abang tadi katanya Anies Baswedan mirip Tan Malaka. Iya kan Murba nih, musyawarah rakyat banyak. GBK versus JIS. Nah, itu yang heboh kan. Yang satu lagi Ya, Semarang. kalau Tan Malaka sama Anies jauh lah. Tan Malaka tuh jago ahli filsafat, ahli matematika, ahli ideologi. Kan sama-sama pernah jadi guru dua-duanya. Ya banyak orang jadi guru kan gak bisa disamakan. Sama-sama belajar filsafat. Pejuang. Ya kan dikejar-kejar Jepang, Belanda sampai ke sana. Anies siapa yang ngejar dia? Nggak ada. Surya Paloh? Hah? Tapi gimana Murba kemarin gimana bang? Sebelum kita ke orang yang salah satu yang menggerakkan juga. Gue soalnya kemarin nih jalanku dari Komdak tuh apa ya? Polda Metro ke sampai dekat Fairmont situ bang. Isinya banyak orang-orang pakai baju Repnas gue bilang. Repnas. Iya. Mana nih gue bilang mati. Dinda-dindanya Bang Angga dalam hati gue kan. Oh ya kalau Repnas kan memang ke 02 kan. Iya pasti. Enggak maksudku banyak kali di jalan itu tadi Murba bang. Musyawarah rakyat banyak. Oh banyak juga. Banyak. Aku jalan kaki soalnya menyaksikan itulah. lah. Kita pun lihat di TV pun luar biasa ya. Ya sampai harus apa tuh rolling ya. Yang dalam keluar ke dalam tuh Yang dipercepat tuh. dan ya pengaturannya boleh lah ya. Yang di GBK ya. Kalau di sana kan saya lihat baru setengah main udah banyak yang kosong. Di mana? Di Murba itu di JIS ya. Dua-duanya Murba. Musyawarah rakyat banyak. Iya, tapi yang di JIS. Murba JIS Nah, sama Murba GBK. ya beda. Kenapa cepat kosong bang kalau menurut abang? Ya mungkin cara membawa acaranya ya kan. Kemudian ya ini kan itu sebenarnya seperti kampanye PKS. Bukan kampanye Anies Baswedan. Ganti duduk dulu lah sini ya. Kenapa? Ketutup lu sama gua. Oh iya. Lupa. Terus Yang bang, ketutup kan perutnya doang. Mukanya enggak, lu gimana sih? Ini Bang biasa di podcast banyak kali gocekan ini bang. Ya kan mohon maaf nih. Ya kan? Itu kampanye PKS. Kampanye PKS.
dari awal sampai akhir kan baca ayat Al-Quran bagus, bagus bukan nggak bagus. Tapi kan momennya di situ kan berbagai heterogen sekali yang hadir kan, bukan homogen gitu loh. Heterogen sekali. Ada ya Nasdem itu kan banyak non Muslim juga ya. Nah, jadi yang hadir juga para pendukung-pendukung itu juga banyak yang non Muslim. Kalau nuansanya dibawa seperti terlalu kelihatan Islam banget gitu kan, ya udah mereka pelan-pelan mengundurkan diri kan, nggak ngerti masalah mereka ini. Apa yang disampaikan itu kan nggak ngerti. Tapi kan Islam itu harusnya rahmatan lil alamin, Bang, memberikan rahmat untuk semua alam semesta, termasuk juga yang bukan non Muslim. Jadi nggak ada masalah. Itu kan, nanti kalau udah berkuasa, rahmatul alamin itu kalau udah berkuasa. Kalau mau berkuasa ya toleran dulu lah, lihat ini ya kan, lihat bagaimana suasana. rahmatan lil alamin kan juga toleran, Bang. Bukan dong, rahmat itu kan rahmat artinya dia bermanfaat bagi alam semesta. semesta, terutama manusia. Nggak ngerti rahmat kau. Ya Benar, kan? benar. Ya. Rahmatan lil alamin. Artinya toleran juga kan rahmatan lil Bukan, alamin. kalau toleran kan bagian Aduh, nggak bagian ngerti. kecil dari Coba itu. kasih dulu. Dari Toleran. rahmatan Kasih dulu, lil kasih alamin. dulu. Nah, iya benar. Kasih dulu. Hah? Kasih dulu timpa. Benar. Kasih dulu timpa dikit. Iya. Dia taunya rahmat gobel aja. Bang Angga gimana Bang Angga? Ini Pak Rahmat Gobel kalau tahu kita sebut-sebut nama dia besok total politik dikasih Akuisisi. Panasonic Panasonic. ini. Iya, AC kita Panasonic semua loh. Sama, aku di rumah Panasonic juga. TV Panasonic. Kita fanatik lah sama. Kalau ada handphone Panasonic kita pakai handphone Panasonic. Ada sebenarnya di Jepang aja tapi berlaku. Oh gitu. Nggak Itu bisa gelas pakai di Panasonic. Enggak ada. Ya, Bang Angga gimana Bang? Kemarin akhirnya puncak GBK nih gua kemarin lihat tadi ya. Orang-orang pakai baju Repnavs banyak juga gitu. Ada berapa ini Bang pasukan lu situ tuh, Bang? 10.000 gitu ya Rahim. Buset. 10.000. Swadaya ya. Kalau Repnas itu hubungannya dengan 02 ini gimana? Relawan. Patut Oh, juga relawan. pertanyaan, Bang. Relawan, Bang. Relawan. Kita support. Relawan ya. Ya. Banyak kali relawan ya. Si ini juga Banyak punya- Bali. Ratusan relawan. Benar ada tier-tiernya kan. Iya. Jadi Ibarat- relawan Jokowi masuk ke situ juga ya. Iya, Masuk. masuk. Projo juga ada Projo kemarin saya lihat. Oh, Nah. Projo benderanya banyak. Iya. Gimana Bang? Bang Angga ngelihat akhirnya perjalanan kampanye udah sampai di ujung. Ya Repnas kan juga lu kan udah sama kita juga bareng lama juga deh ya. Iya, iya. Membersamai proses campaign yang gak terlalu lama ini juga ya. Gimana lu perspektif lu ngelihat sampai di ujung Ya ini? sampai Bang? ujung klimaks ya. Sampai tahap klimaks ya akhirnya Bagus tuh kata. iya dong. Dan Bagus kata-kata. dan Pak Prabowo very happy ya, very happy dan melihat memang jadwalnya harusnya beliau itu pidato 3:30 ya, 15.30 tapi karena udah numpuk terlalu banyak akhirnya beliau percepat mungkin jam 2 kurang sedikit udah beliau udah pidato ya. Iya, iya. Jadi tapi ya tadi masanya solid bertahan ya. Bertahan sampai akhir Iya. kita lihat lah. Ya, solid. Sampai betul-betul dewa itu naik pun ya masih ada masa bertahan. Nah, mungkin itu di sini dikasih dewa, Iya. di sana dikasih khalifah. Kan beda itu. Inilah. Enggak, kalau khalifah ini kan yang ngerti orang Islam aja, yang hadir Homogen berarti homogen. homogen. Emang abang nih nggak dengar kan Jijis kan ada nyanyi-nyanyi juga. Abang jangan gitulah. Ada siapa sih bandnya? Banyak. Ada. Ada lah Tadinya pasti. kan rencananya Sheila on Seven. The Massive Bang, The Massive. Ada. Ada. Udah lah abang nih. The Massive itu kan yang nyanyi khalifah itu kan. Aduh. Aduh. Bukan, Bang. Memang susah nih. Maggie Jet ini kalau susah juga kalau boleh. Aku nggak ngerti The kalau Massive untuk Iya. kalau tanya- 3 lagu The Massive untuk nyanyi bareng di kampanye Akbar Iya. terakhir Anies Mohaimin di Jis. The Massive ini siapa yang topnya? Iya. Iya Bang, bagus banget tuh band Bang. Bang terlalu teknis lah udah. Iya kan? Masa aku nyanyi di sini, Bang? Coba lagunya satu aja kau nyanyi. Syukuri apa yang ada. Ya itu udah bener lah, masa nggak bersyukur? Gak ngerti syukur Gak gak? ngerti. Gak ngerti. Kalau itu sih nggak usah kau Ada nyanyikan Bang. lagi. Maksudku gini, kampanyenya Anies juga oke gitu loh. Di Jis itu. Nah, lu punya perspektif yang agak sama nggak sama Bang Zulfan itu Bang Angga lihat?
Lihat sebagai Abang ini sinis sebagai residivis mantan pendukung Anies Baswedan nih 2017. Ordal. Ya Biasa. cenderung ya biasa aja sih. Ya tidak terlalu signifikan juga. Tapi nggak dimobilisasi tuh kalau Anies tuh. Aku tanya tuh, cuman tunggu nggak tunggu Muhaimin, nggak nunggu Anies, cuman nunggu pidatonya Surya Paloh. Tapi cukup bagus lah pidato Surya Paloh ya. Bagus bagus. Ya, lumayan lah, artinya walaupun tidak menggelegar seperti biasanya. Nah, Kenapa tuh Bang? Gak menggelegar itu apa masalahnya? ini soal semangat. Oh. Nah, soal semangat. Kadang-kadang kan kita pidato menggelegar itu kan karena semangat kan. Kalau nanti menggelegar tahu-tahu hasilnya nggak tercapai kan, apa pula kita menggelegar ya kan? Minimalnya semangat dulu. Mas Hinton aja kemarin masih semangat di sini. Iya, semangat dulu. Semangat, tetapi dia bisa atur. Ritmenya itu bisa diatur. Nah, Ya sesuai dengan kadar semangatnya. nah, Kadar suasana dan situasi udah melihat mungkin ini satu putaran kan. Nah, lu gimana Bang gak melihat ini udah kepercayaan akan satu putaran ini udah makin tinggi nih. Dan Repnas sendiri sejauh ini ya sebagai salah satu tim supporter lah, relawan lah ya. Tim supportnya Pak Prabowo ini emang bergerak itu di bidang apa dan sejauh mana punya kontribusi selama lah. masa campaign tuh apa aja yang lu lakukan sebenarnya, Pak? Iya. Sampai di titik akhirnya punya kesimpulan nih Bang Sulfan 100%. Satu putaran. 99,9%. Berapa? Kalau saya 100. Oh, udah naik bos 0,1. Hasan Nasbi yang 99. Iya. Jangan Hasan Nabi. Jangan Hasan Nabi dong. Hasan Nasbi. Nasbi. Abang bilang Hasan Nabi. Nanti kena pula memang penistaan Nabi agama Hasan kan Bang. ada juga. Oh iya. Udah lanjut Bang. Kok nggak tahu kok iya aja. Kan ada Nabi Hasan, iya aja. Ya kalau kita lihat dari komposisi pemilih itu kan 56% millennials dan Gen Z ya. Jadi kita fokus memang ke pemilih-pemilih muda dan pemula, bro. Jadi kalau kita lihat juga dari data survei yang kita dapat kan memang pendukung solidnya 02 ini di pemilih muda dan pemilih pemula kurang lebih hampir 80% itu di kita ya. Jadi memang message yang kita sampaikan ya itu inline lah sama ekspektasi dan harapan dari teman-teman yang pemilih muda dan pemilih pemula kan. Asbabun nuzulnya Repnas ini gimana sih Bang? Ini tuh kan relawan. Gua koreksi lu ya. Apa tuh? Jangan pakai asbabun nuzul tuh agak beda tuh konteksnya. Apa tuh? Asbabun nuzul tuh maksudnya konteks dari statement tuh masih cocok. Oke. Bukan asal muasal. Bukan, belum tentu asal muasal ya nggak Bang? Iya nggak? Asbab itu kan sebab. Sebab. Iya. Nuzul tuh ayat. Iya. Ya kan? Ya. Nah Ya, itu. Oke. Asbab. Iya. Misalnya kenapa gitu. turun? Ribet ah. Ya, Bang gimana dulu membikin aneh Repnas ini dulu apa nih Bang? Apa Penyebabnya, gimana? pikirannya yang mendasari dan siapa aja yang kemudian bergerak buat membersamai Repnas ini ini. enak daripada asbabun nuzul. Iya, kalau Repnas sendiri sebenarnya udah jalan nih bro dari 2019. Hah? 2019. Oh ini udah lama barang ini. Founder dan inisiatornya yang mulia Pak Menteri Bahlil lah dari. Oh iya, ada kalau Kanda. Iya, yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Iya benar. Berarti jelas ya. Iya. Ya, itu. Iya. Ketua TKS ya. Ya tim konkret strategis ini ya. Strategis. Jadi kalau 2011 kan gua di Prabowo Sandi kan. Iya. Pak Bahlil di Gue inget ini teman berdebatnya Raja Julian Toang ini di CNN lu mantap juga kalau Angga Wira apa Raja Julian Toang ini kan sama Ansilema. itu dari zaman itu kan dari zaman pilkada kan. Pilkada tuh, iya makanya. Iya. Terus bang gimana Gitu. Bang? Nah, ya kita kalah lah kan. Nggak Repnasnya apa sih sebenarnya? Ya relawan pengusaha muda nasional ya basicnya networking daripada teman-teman di HIPMI kan. Oh. Waktu 2019 kan Pak Menteri masih ketum HIPMI, cuma kan HIPMI tidak bisa mendeklar secara langsung untuk partisan kan. Jadi harus ada vehicle lah yang yang dibuat oleh Pak Ketum Bahlil pada masa itu. Jadi Repnas ini organisasi HIPMI pura-pura nggak partisan gitu lah mudah-mudahan. Ya kira-kira gitu lah. Supaya Ya. HIPMI nggak Supaya tidak melanggar AGDRT lah. Iya. Nah seberapa ini bang kan HIPMI ini sebenarnya fragmentasi atau polarisasi kekuatannya gimana sih sekarang kalau kita baca nih
Ini kekuatan ekonomi ini mudah-mudahan kan pengusaha nasional kan kemarin Bang Zulfan baru diskusi sama mantan founder HIPMI, Ponco Sutowo. Oh ya Bang, Abang kan Ketum HIPMI ketiga. Menerima pengarahan. Memberikan pengarahan pada Ponco Sutowo, hebat juga. Ya kalau HIPMI sendiri dari sisi politik kan heterogen ya sekarang. Pastinya semua 02, 01, 03 ada di dalamnya. Yang berpartai juga semuanya juga ada di dalamnya. Tapi kan tentunya ya kita melihat mana yang sejalan dan punya peluang potensi untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun saat ini ya. Karena kita melihat kita mengapresiasi 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini setelah berhasil membangun stabilitas ya. Yang selama ini kita lihat bisa memberikan dampak ekonomi secara lebih luas. Nah, ini, keterlibatan Pak Bahlil terus Pak Idrus gitu ya. Banyak tokoh-tokoh yang juga di Repnas kan itu kan. Oh enggak, itu enggak ada hubungannya. Itu apa? Kalau itu TKS maksudnya. Tim konkret strategis Iya. ini. Ya di TKS gitu Iya. ya. Gimana? Itu beda ya, Mas? Beda. Kalau Repnas kita organ tersendiri kan. Iya dan gue lihat juga ini sih banyak pengusaha-pengusaha yang new emerging entrepreneur ini Bang ya. Iya. Baik dia generasi Pikir kedua, kamu bilang new emerging force pula. Ya itu bukan generasi Benar kedua, generasi kalau pakai bahasa pertama. Arab nggak bisa aku pakai bahasa itu aja. Nah itu apa Bang selama ini yang coba untuk kontribusikan ke Pak Prabowo apa? Ya pastinya kan kalau kita bicara relawan jumlahnya kan pasti tadi seperti Bang Johan bilang banyak sekali kan. Tapi kan kita harus memberikan suatu added value yang khusus lah. Apa diferensiasinya? Ya diferensiasinya. Apa Nah, kita Repnas? memberikan Diferensial kan swadaya. ya. Ya kita memberikan solusi terhadap kebutuhan anak muda. Salah satunya kan kalau kita lihat dari berbagai survei apa sih yang diinginkan, dan mereka ingin ada training dan development. Jadi selama kita campaign ini ya kita melakukan super mentor program kita salah satunya. Nah, itu Yang gimana tuh? kita lakukan di hampir mungkin 70-80 kota, Bro. Apa Bang? Training itu, training entrepreneurship apa. Kita undang narasumber Dan itu atas nama Prabowo. atas Gibran? nama Repnas. Oh Repnas. Atas nama Repnas. Apa jembatannya dengan Prabowo Gibran gitu Bang? Kontribusi dan aktivitas Repnas ini terhadap pemenangan ini? Iya, secara langsung ketika kita mendeklar kan dihadiri oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di beberapa kesempatan ya. Jadi irisan secara program itu adalah kita menjual gagasan dan program-program dari Asta Cita untuk kita transformasikan, kita narasikan kepada para pemilih muda. Gitu. Nah, Bang Zulfan, Ya, setelah tanggal 14 gimana biasanya nasib relawan-relawan ini menurut Abang? saya kira pasti yang mereka potensial ya, dan mereka memang pantas untuk mendapatkan. Ini kan kita kadang-kadang begini dulu. Kita bicara nasib relawan itu kan kadang-kadang semuanya berkaitan dengan posisi atau jabatan. Sebenarnya kan bukan itu aja. Ini kan sebenarnya luas sekali, ya. Lahan ataupun Akses, katakan ya. lapangan, Ya. akses semuanya ini luas sekali. Ya ada yang mereka menjadi menteri, ada yang menjadi dubes, ada yang menjadi staf khusus, ada yang menjadi Wamen. staf khusus menteri aja berapa itu? Ya kan ada di komisaris BUMN, ada juga ya mereka di dunia usaha, mereka tidak ingin mendapatkan posisi apa-apa, yang penting bisnis mereka tidak diganggu, bisnis mereka bisa berkembang dan besar. Itu saya kira luas sekali ya. Nah, oleh karena itu jangan berebut. Tidak usah berebut posisi tertentu sehingga sesama kawan saling bertabrakan, sesama relawan saling bertabrakan. Itu nggak perlu. Nah, saya kira disinilah sebenarnya bagaimana Pak Prabowo dan Gibran ya, plus orang-orang di sekitarnya yang kita sebut elit itu bisa mengatur ini. Jangan serakah, jangan ada yang serakah. Karena kekuatan itu kita harus ingat, ya kan? Ketika terjadi konflik yang tidak perlu di dalam tim yang semula solid, nah ini dampaknya besar. Ya, dampaknya besar. Konflik tidak perlu itu contohnya kayak gimana Bang? Ya misalnya tadi rebut-rebutan posisi,
Ya kan? Semuanya misalnya, wah ini semuanya ada 5 orang kepengen jadi megang Kementerian BUMN misalnya, bukan menek ya. Nah, Tandri Abeng Hampir diginin Budi ya Bang barusan. Iya, dia kan nggak boleh orang salah. Emang Laksamana Soekardi Jadi Menek Kementerian Bang. BUMN kan, kemudian kementerian apa lagi yang dilihat, energi misalnya. Lalu mau rebut-rebutan ke situ semua, ya nggak perlu. Yang memang pantas ya pantas saja. Terima aja apa yang diputuskan oleh presiden ya, atau wakil presiden. Mereka berembuk berdua, posisinya itu seperti apa. Nah kadang-kadang ini kan timbul kekecewaan, ya, karena punya target. Makanya perjuangan di dalam apakah sebagai relawan, sebagai apapun itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ya kalau dikasih kita ambil. Bahwa kita ingin A, ternyata kita dikasih B. Ya udah kita terima. Kalau enggak melawan. Jangan, ngapain? Nah, itulah yang saya katakan tidak ikhlas. Saya contoh ini, saya ngomong di sini. Berapa kali Surya Paloh menawarkan saya menjadi, enggak ini contoh aja. Iya, Bang. Lanjut Bang. Menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Matiin juga. Ya Bang. kan? Saya tidak bersedia. Kenapa Bang? Ya itulah yang saya katakan. Kita menunjukkan bahwa kita nggak kejar-kejar itu. Lalu ditawarkanlah dubes Timur Tengah atau Eropa Timur misalnya. Saya juga tolak. Saya bilang jangan. Kenapa? Saya merasa belum mau meninggalkan saya ini orang politik istri, ya. Enggak, saya orang politik. Kehidupan politik Nah, apa? kehidupan politik saya nggak mau meninggalkan ini, sehingga saya nggak ngerti apa-apa tinggal di luar negeri. Kan bisa bikin podcast di luar negeri. Ya kan tamunya bule. Ongkosin tamunya berat. Ya iya benar juga ya. Tamunya bule sendiri. Nanti lama-lama kawin pula kita sama. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek itu, nggak perlu ya kita ini jangan kita ini menjadi beban bagi presiden dan wakil presiden. Itu jangan menjadi beban. Jadi berikan mereka keringan dan kemudahan untuk memutuskan sesuatu. Kita siap mendukung. Karena semuanya kan kita udah bicara, ini kan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok. Begitu banyak yang bisa kita kerjakan, selain jabatan-jabatan menteri yang sangat terbatas, jabatan staf khusus sangat terbatas, jabatan duta besar sangat terbatas. Tetapi kita yakin bahwa itu pasti akan mendapat perhatian dan kesempatan akan diberikan gitu loh. Kan ini kan persoalan representasi aja kan. Siapa yang dianggap representatif dari kelompok ini gitu kan. Nah, yang repotnya kan kalau representasinya ada satu tempat, satu posisi, orang yang dianggap representatif itu lebih banyak gitu loh. Nah, ini yang biasa rebut-rebutan seperti itu, merasa pantas nggak pantas gitu kan. Nah, jadi memang perjuangan itu perlu, saya tidak mau bilang ikhlas ya, karena ikhlas itu terlalu tinggi. Ada ketulusan. Kerelaan, ketulusan. Kalau kata-kata ikhlas itu, setiap orang mengatakan saya ikhlas itu pasti bohong. Tidak ada orang yang berbuat ikhlas itu ngomong ikhlas. Oh gitu. Ya contoh ikhlas itu kan seperti lu di toilet, kloset buang. Ikhlas. Mana pernah kau pikir itu kemana tuh barang larinya? Itulah contoh ikhlas itu. Pernah nggak kita pikirin? Bener juga ya. Nah ikhlas itu seperti itu. Kalau istriku mikirin Bang. Karena kerjanya air dan sanitasi nih Bang. Dokter dia? Oh ini bagian Bidan. sanitasi. Oh, Bidan Bang. Bidan ya. Bukan. Dia bukan mikir, dia mengerjakan itu. Kalau dia pikir enggak, ngapain dia pikir? Kayak abang ini mikirin nggak Bang? Abang jaket sama kaos ini warna sama. Nggak mikir, pakai aja apa yang ada di gantung pakai. Oh, gitu. Ya kan? Cuman ya yang pantas-pantas aja lah kita sesuaikan aja kan. Cocok-cocok ini Bang ya. Cocok juga Bang pakai warna hijau lumut Ini gitu kan ya. warna Pak Jokowi nih. Iya. Oh gitu. Saya batik ya, batik. Batik Jokowi kan gini. Tapi duluan aku yang beli dari dia. Cuman duluan dia pakai. Gitu loh. Kalau beli duluan aku, cuman dia duluan pakai. Nah, pertanyaannya kalau dibalik, Bang. Setelah ada elek presiden gitu ya kan, ini basisnya adalah keyakinan Abang bahwa ini akan satu putaran. Dan ini waktu panjang nih sampai presiden baru nih. Ya sampai Oktober. Dari Februari sampai Oktober itu 8 bulan. Pertama pertanyaannya adalah gimana nasib Pak Jokowi? Ya nasibnya seperti biasa lah.
seperti SBY menyelesaikan tugas-tugas ini, ya kan dia masih bisa mengeksekusi banyak hal. Ya mungkin yang belum diproses hukum terhambat waktu Pilpres ini, ya kan? Saya tidak tendensius ya. Gitu. Tapi bakal ada yang di penjara habis Pilpres. Ya namanya orang kan segitu banyak pejabat kan bisa aja kan. Iya kan? Kalau ada kan KPK ini kan nggak peduli, jaksa nggak peduli, OTT segala macam itu kan bisa terjadi. Proses hukum yang belum selesai bisa dilanjutkan misalnya. Jadi masih 8 bulan itu pekerjaan presiden itu masih ada, masih banyak sekali. Gitu loh. Tapi pasti saya kira yang paling utama dan pertama dilakukan oleh Pak Jokowi itulah konsolidasi setelah menang. Ya. Ini dulu yang penting. Nah, Tanpa melakukan konsolidasi itu bahaya. oke. Konsolidasi inilah jadi Pak Jokowi akan bicara dengan berbagai pihak, ya kan? Karena terus terang aja misalnya relawan Pak Jokowi ya yang ikut mendukung 02 misalnya. Kan itu harus dikonsolidasikan. Nah, kemudian Gerindra punya juga relawan. Partai-partai lain punya relawan, itu dikonsolidasikan semua. Masing-masing nanti baru para elitnya berembuk ini loh. Ya. Nah, ini mesti polanya harus seperti itu. Kalau itu nggak dilakukan berantakan. Ya kan? Ini kita bukan mengajarkan, mengingatkan. Orang kan bisa lupa. Nah, kalau di antara organ-organ relawannya Pak Prabowo sendiri dalam pemenangan Prabowo Gibran ini gimana sih Bang relasi pembagian tugas? Apakah harus dalam orkestrasi tim apa TKN ya? TKN. Tim TKN gitu segala macam ini. Iya, tapi dalam prakteknya ya masing-masing berjalan sendiri karena juga terlalu banyak ya. Mengorkestrasi TKN aja sudah berat, apalagi mengorkestrasi Iya. ribuan relawan, mungkin bukan ratusan lagi Bang, relawan kan yang organ-organ ini. Tapi ya tentunya juga ada klasifikasinya ya. Iya. Ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Bang, tapi sejak 2019 ya, kalau kita lihat tim pemenangan ini dulu Pak Erik, sekarang Pak Rosan ya. Selalu dipimpin oleh entrepreneur top lah ya, orang pengusaha top lah. Alumni HIPMI itu dua-dua. Dulu alumni HIPMI. 03 kan juga Pak Arsyad sekarang. Arsyad, kan? Iya betul. Kalau yang dulu lain kan hanya 01 aja serangan udara. Marsikal dong. Iya, Marsikal. Sekarang udara. Itu menurut lu ini momentum juga gak sih Bang? Memang wave-nya memang ini waktunya para pengusaha-pengusaha itu juga shifting gitu Bang, juga ngurusin politik gitu. Iya, kalau dari tren kepemimpinan kan memang di era sekarang ini kan eranya para entrepreneur kan. Ya kalau kita lihat kan Pak Jokowi juga kan latar belakangnya sebenarnya kan seorang entrepreneur ya. Yang entrepreneur lalu shifting menjadi politisi dan kepala daerah gitu. Jadi kalau dilihat ya kenapa mungkin entrepreneur yang diambil untuk memimpin gerbong atau memimpin tim itu ya karena mungkin dengan fleksibilitasnya ya dan biasa menyelesaikan persoalan problem-problem ini dengan cara-cara yang solutif ya dan dalam jangka waktu juga kan ini kan nggak lama ya jadi perlu action dan ya terkait juga resource ya karena dalam campaign ini kan pasti yang utama ini kan resource-nya untuk menggerakkan ini kan butuh logistik ya. Nah, image orang kan gitu kan, kalau ada pengusaha yang mimpin Bang, itu artinya ini logistik aman barang ini. Sama seperti organ relawan nih. Repnas sih kayaknya udah paling organ relawannya paling mandiri dan paten aja karena isinya pengusaha-pengusaha semua. Pada faktanya gimana? Ya faktanya begitu. Karena kan kalau kita namanya pengusaha ini kan pasti sudah punya kemandirian ya. Dari kemandirian itu ya kita mensisihkan yang kita miliki untuk menggerakkan organ relawan ini gitu. Tapi tentunya juga ya harus diisi juga bukan hanya entrepreneur atau pengusaha, harus diisi juga para organisatoris atau aktivis ya, supaya jadi, organisasi bisa jalan, kalau enggak ya mampet juga gitu. Repnas ini ada yang beramal dan ada yang beramal soleh. Ya. Gitu loh. Apa bedanya Bang? Ya beda, kalau beramal aja ya kan artinya dia masih tidak tulus. Ya kan, tapi kalau dia beramal soleh itu tulus. Nah pertanyaannya Bang, ada pertanyaan banyak orang, bener gak sih nanti setelah jadi nih misalnya kan Abang percaya betul 100% satu putaran, setelah jadi presiden terpilih Pak Prabowo akan meninggalkan Pak Jokowi katanya, atau Pak Jokowi tidak akan se-influencing itu di Pak Prabowo atau nanti di kabinetnya Pak Prabowo ini kan ke depan. Cara kerja intelijen ingin memecah belah.
Oh enggak, ini kan orang juga banyak. Lu yakin Pak Prabowo masih setia sama Pak Lah, Jokowi? makanya Itu kan percakapan nanti warung dulu, kopi. mereka kan terpengaruh dengan pikiran-pikiran beberapa orang yang punya otak intelijen. Iya kan? Maksudnya itu otak intel, itu kan otak biasa aja. Enggak dong, enggak. Semua terpikir ke situ kan setelah ada gerakan input-input dengan pendekatan intelijen. Bagaimana kita pecah belah antara Jokowi dengan Rumit banget. lo nggak mau rumit jangan masuk politik. Kalau pakai total politik kau nggak mau rumit gimana kau? Ya kan? Wah, kau Total football aja rumit, apalagi total politik. Inilah kadang-kadang. Lanjut. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini mengganggu aja, jadi hilang konsentrasi. memecah Prabowo dan Jokowi. Intelijen yang bekerja. Itu kan Padahal itu pertanyaan warung kopi biasa. Kerja-kerja intelijen untuk memecah-mecah antara Prabowo dengan siapa? Jokowi gitu loh. Sehingga orang ragu-ragu nih. Jadi pendukung Jokowi menjadi ragu-ragu untuk mendukung Prabowo. Itu kan tujuannya kan itu sebenarnya. Nah, kita bicara manifest tadi. Ya, Bukan yang laten. function, manifest function dan latent function kan. Latennya kita udah tahu. Gitu bahwa ini tujuannya untuk memecah belah. Ya kan, supaya orang yang masih ragu-ragu dengan Prabowo ya udah paling tidak mereka bilang kita golput aja deh. Nah, kan gitu. Tapi itu kan tidak berhasil gitu ya. Karena sebenarnya orang tahu yang bicara ini latar belakangnya siapa gitu loh. Siapa? Ya misalkan yang ngomong gini kan Koni misalnya. Ya itu di acara kita bertiga ada nih Bang. Ada ya. Ya, Dan yang kemudian pertemuan Koni dan Rosan itu kan. itu sudah beredar juga di podcast, di YouTube, di mana-mana kan. Nah sehingga sekarang mulai orang membongkar Koni ini siapa. Dianggap sebagai orangnya intelijennya Amerika, intelijennya Israel kan sudah mulai dibongkar itu. Enggak, itu kata abang di acara Rapnas waktu itu. Ada. Coba kau buka aja. Udah rame di medsos. Iya. Nah, ini kau nih kadang-kadang. Nggak kurang update. Iya, kau nih jangan selalu yang kau nonton itu Budi Ari ya jadi di Munces, total Bang. boleh Munces terus ya kan. Kalau nggak Munces Yusuf Wanandi. Gimbe Rocky. Munces kan Harmoko. Kita harus tahu informasi dari Harmoko. Mesti tonton semua. Kita sebagai orang pemain konten creator ini kita harus Itulah Bang. Aku ini juga beban bikin acara gara-gara Budi ini beban aku ambil kerjaan literasi digital ini Bang. Hostnya nggak literal, nggak punya literasi. Beban juga kita kan. Gimana mau literasi orang? ya jadi tadi gitu. Nah ini ada tujuan memecah belah, tapi nggak termakan karena aku kan bilang kena dari tanggal 22 Mei 2023 aku katakan Jokowi pasti mendukung Prabowo. Kenapa? Karena Jokowi yakin Prabowo sebagai seorang mantan militer, ya mantan jenderal, dia ini loyal kepada pemimpin dan mantan pemimpinnya. Itu dulu prinsip itu dulu. Dan kepribadian dia ini memang pribadi yang loyal, orang baik. Kita terus terang, ini orang aja nganggap seram lah begini. Enggak, ini orang biasa aja kok. Ya, ini orang punya hati, gitu. Pendekatannya dengan hati. Ini orang bilang ini Julvan kepengen, nggak kepengen apa-apa gua. Tapi kita menilai orang itu harus objektif, gitu loh. Kita kan tahu lihat gelagat orang-orang ini, ya kan? Tahu kita ngobrol 3 jam aja kita udah paham. Oh ini orang ini begini. Saya udah pernah 3 jam kan ngobrol sama dia, jadi saya paham. Nah jadi orang-orang ini selalu kalau ada orang baik seperti ini nanti khawatir nggak bisa diajak kerjasama nih, ya untuk kepentingan bisnis dan segala macam. Kan itu kekhawatiran orang kadang-kadang. Kenapa? Walaupun dia sebenarnya tidak sesuai, ya kita tahu nih dia sebagai pengusaha tidak sesuai dengan salah satu capres tertentu. Tapi dia masuk di situ karena dia tahu bahwa gua kalau sama dia kantor gua aman, bisnis gua aman gitu loh. Kan begitu. Itu sebenarnya tujuannya kalau seorang bisnismen kan cari aman kan. Gitu. Tetapi kalau dia mencari aman juga sesuai dengan chemistry-nya dengan orang yang dia dukung itu nggak ada masalah. Gitu. Nah ini Bang, jawab dulu Bang. Jawab dulu. Abang mau cari aman aja enggak nih ke 02 ini kan? Ya termasuk tadi. Kan dulu Abang di Anies kan. Iya. Nggak termasuk juga tadi tuh pertanyaan ke Bang Zulfan. Ini kan pertanyaan warung kopi kan. Pak Prabowo, Pak Jokowi kan 2 kali pemilu keras sekali pertarungannya. Iya, Kayaknya Pak Prabowo bisa, wah itu pasti bohongan aja tuh nanti bakal
flip lagi, akan ditendang Pak Jokowi gitu-gitu. Ini kan bagi para Jokowers nih kan juga ragu-ragu nih, bener nggak nih? Sementara Ahok udah keluar nih, udah sikat-sikat Prabowo gitu, gimana? Jadi kalau ke secara pribadi ya memang loyalisnya Pak Prabowo. Sejak 2003 kita masih dulu di kampus ya, dengar ceramah Pak Prabowo di IPB waktu itu. Aku masih jadi Mensospol BEM IPB. Kita sudah melihat visi dan gagasan besar dari Pak Prabowo soal kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Jadi itu yang membuat secara personal ya, I'm falling in love lah with Prabowo, dan every single election ya kita support Pak Prabowo. Yeah. Jadi ya tadi seperti Bang Julvan ya, ada pilihan-pilihan yang sifatnya ideologis, coba juga pastinya ada juga yang orientasi pragmatik kan ada Selama juga jalannya benar kan Ya. nggak masalah. Iya. Nah kalau tadi tuh kalau soal keraguan orang soal Pak Prabowo gitu gimana Bang menurut Bang? Yang misalnya Pak Prabowo ini belum tentu akan tetap menampung bersama Jokowi gitu setelah nanti kalau misalnya menang pemilu. Aku rasa Seberapa ya, yakin atau seberapa nggak yakin lu dengan aku teori yakin konspirasi 100% ya, karena the unity of the leaders ini sangat penting ke depannya, Mas Budi. Karena kan kita udah melihat ya, karena nggak ada suatu negara yang bisa maju dengan cepat itu kalau nggak ada stabilitas Ya. dan konsensus bersama antar elitnya gitu. Dan kayak saya lihat ya, makin lama konsensus elit itu makin terbangun dengan baik ya. Kalau di HIPMI itu ada istilah bertanding untuk bersanding ya. Jadi kompetisi keras, tapi ya setelah itu kita punya harus jalan ini bersama-sama. Kalau saya lihat begini, antara masih nyambung ya. Jadi antara Jokowi dengan Prabowo ini ada chemistry yang kuat di antara mereka. Jadi saya kira semua keputusan-keputusan mereka akan bicara berdua. Tentu di sini ada Gibran ya. Nah, mungkin mereka akan putuskan dan bicara bersama. Bagaimana sebaiknya untuk kepentingan bangsa ini. Karena ini nggak boleh goyang nih. Termasuk mungkin SBY akan diajak bicara. Karena bangsa ini menjadi kuat. Ya. Kalau figur-figur utama ini yang kita sebut dengan elit ya, katakanlah kita bicara sekarang koalisinya Prabowo dulu lah ya, ada Jokowi, ada SBY, kemudian ada di sini Prabowo, ada lagi misalnya di Golkar, saya nggak tahu siapa di Golkar. Erlangga, Zulhas, Ya ada katakanlah LBP misalnya ya LBP. Pak Bahlil. Ya ini kita bicara yang tokoh-tokoh utama lah. Kau banyak kali yang kau bicarakan. Masuk semua nanti repot kita. Ya kan? Nah, di PAN ada siapa? Ada Hatta. Zulkifli Hasan, ada Hatta misalnya. Ini kan semuanya berembuk. Bagus kalau mau didengar semuanya ini, apa sih bagusnya untuk bangsa kita ke depan. Oh, jadi ini memang betul-betul satu kekuatan yang dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini harus jalan ini. Ya. Ini harus jalan. Baru nanti kemungkinan mereka, kita ini harus mengutamakan anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang pinter. Ya kan? Gitu. Yang mereka masih di bawah 50 misalnya. Nah, mereka ini bisa bagaimana mereka dikasih kesempatan untuk bekerja, untuk membangun ekonomi, keuangan, industri, teknologi semuanya. Nah, ini harus betul-betul diorganisir dengan baik. Gitu loh. Oleh karena itu saya tidak melihat akan ada konflik. Karena bicara kebersamaan. Semuanya kan gini, kalau sharing, semua orang-orang yang berkualitas Ya. di dalam masing-masing kelompok ini terwakili di dalam satu organisasi kabinet ini, itu selesai saya kira untuk dibicarakan. Tapi kan ini gerbong besar, Bang. Ya makanya karena gerbong besar semuanya harus berembuk, nggak boleh bersatu dua orang aja. Kau nggak ngerti juga rembukan kau. Nggak ngerti musyawarah Bang, kau. justru kalau makin gede ini kan banyak kepentingan makin sulit rembukannya, Bang. Lah kan elitnya aja tadi yang berembuk, nggak semua. Ya elit ini apalagi elit, Bang. Lah jadi siapa jadi yang berembuk? Elit ini kan punya pride masing-masing, punya Ya. keinginan aspirasi masing-masing, punya konstituen masing-masing. Ketum cuma dapat segitu. Enggak, bukan. Malu kita tuh Bukan, enggak. Saya kira masuk Repras gitu yang saya kira- isi ranselnya Saya kira kan lebih paten pendekatan misalnya. seperti ini. Semuanya kan dikembalikan kepada presiden yang punya Prerogatif. hak prerogatif memutuskan. Tetapi kan mereka pasti mengusulkan tuh ada batas-batasnya juga. Tidak mungkin. Iya. Ini betul-betul ya, saya kira harus bisa menjaga betul.
jangan sampai ada yang terlalu ambisius. Ya, ingin sesuatu, memaksa keinginannya, kehendaknya untuk sehingga melampaui batas hak prerogatif presiden. Nah, disinilah kita ini dalam podcast ini, semua kita yang berada dalam podcast ini jangan memprovokasi. Justru harus menggiring mereka, mengajak mereka ini untuk berpikir ke arah situ yang konstruktif. Nah inilah abang ini ya, orang kadang-kadang karena provokasi ini baru dapat kan, lihat dulu Budi Ari Projo mau dibubarin, baru dapat wamen Budi Ari kan. Nah ya kita kan nggak bicara person. Ya kan ini relawan nih bang. Ini kan strategi bang, Karena untuk mendapatkan power kadang-kadang kita makanya perlu. itu tidak boleh terjadi lagi. Makanya dari awal tuh sudah berembuk, diajak semua. Budi Ari kan termasuk elit. Kan dia ajaklah dia ngomong. Dia relawan ya kan. Nah nanti ada porsinya, ada porsi elit partai politik, ya kan? Ya. Ada porsi elit relawan. Itu semua diajak bicara. Itu bisa kalau kita hati kita ini betul-betul bersih, hati kita ini sehat, ya kan? Sehat. Abang kayak ustadz nih udah bersih-bersih hati ini kan. Loh, ini soal bersih hati bukan ustadz aja, ini memang ajaran filsafat kan? Ya tapi kan masalahnya kan belum tentu hati kita ini benar-benar bersih dan benar-benar sehat kan bang. Di seketika dapat kekuasaan, apalagi Pak Prabowo, ketika bertahun-tahun udah coba maju dan belum dapat. Misalnya kali ini baru menang. Bang, Terus tongkat ada di tangan kita, Iya, jangan ini kan, kasih orang iya lain. kan, Nah, ini gitu. bisa kalah nih. Saya nggak lihat Prabowo nggak seperti itu. Saya kira dia akan terbuka menerima berbagai masukan dan pendapat, ya kan? Kita jangan terlalu pesimis lah, ya. Dan dalam istilah agamanya jangan suuzon. Kita harus husnuzon, ya kan? Berprasangka baik dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Artinya dengan dia misalnya 2019 mau menjadi menterinya Jokowi, itu sebuah, ya kan? Pasti kan yang bilang, ngapain lo? Dulu saingan dia begini, begitu, begini. Tapi dia masuk. Gitu kan. Dikasih menteri pertahanan misalnya. Sesuai dengan jobnya, profesinya dia sebagai militer misalnya. Ya, jadi saya tidak yakin dia tidak mendengar pendapat-pendapat yang ada. Ya kan. Jadi dia tahu, artinya dari segi keuangan ekonomi dia sudah aman. Ya kan? Nggak perlu tambah kekayaan lagi lah. Ya. Dan kita ini yang menjaga, kita harus terus mengkritisi. Kita jangan boleh jadi penjilat. Ya kan? Gitu loh. Sebagaimana sekarang kita mengkritisi semua. Ya kan? Apapun kebijakan-kebijakan pemerintah, nanti kita kritisi lagi yang konstruktif. Bukan bikin film lagi. Nanti repot kalau kita bikin film lagi. Film itu cerita Dirty Vote kan itu kan upaya untuk kritis gitu. Nah, Bang Angga gimana? Ada komen nggak soal ini? Lagi rame nih Bang. Hampir satu hari dirilis udah 2 juta ini penontonnya. lebih dong. Udah lebih dari 2 juta penonton. Ya di launch-nya aja di masa tenang itu udah keliru ya kan. Kalau mau membangun suatu keseimbangan ya harusnya di masa-masa yang bukan di masa seperti ini ya. Jadi memang udah kelihatan ini ada interest politik tertentu ya. Tapi lihat substansinya aja gitu Bang. Kalau substansinya memang fakta-fakta yang memang dirangkai gitu ya sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Bangga lihatnya gimana? Apakah cukup berpengaruh dan apakah masyarakat perlu gitu mereconsider fakta-fakta yang coba dijahit gitu oleh ketiga senior kita ini misalnya. Ya ini kan negara demokrasi ya. Basically-nya semua orang bisa mengemukakan pendapat ya, menyampaikan dengan berbagai cara ya. Sekarang mungkin dengan era yang baru ini dengan visualisasi, dengan dokumenter film berusaha membuat suatu terlihat objektif ya. Tapi sekali lagi ini kan ada interest ya. Kalau udah ada interest ini kan objektivitasnya bisa nggak seimbang ya. Apa tondo-tondonya lu lihat ini interestnya juga sama kuatnya dengan objektivitas fakta yang juga diungkap dalam film itu? Ya pertama dari aktor-aktor ya, ya ada di dalam film ini kan. Balance ya nih gitu antara kepentingan-kepentingan yang sedang berkompetisi ini kan. Maka itu kan tidak balance ya. Nah itu juga udah kelihatan. Ya lu sebagai organ relawan nih Bang ya sehari-hari juga ikut ya berjuang lah memenangkan Pak Prabowo ini ya.
melihat nggak sih Bang bahwa fakta-fakta ada nuansa-nuansa seperti yang dibayangkan atau yang diabstraksikan dalam film itu nggak sih Bang sebenarnya? Jauh sekali. Artinya yang seperti tadi Bang Johan sampaikan ya, mungkin cara-cara intelijen ya. Ya terlalu apa ya? Memberikan ketakutan yang berlebihan gitu. Tapi intelijennya ketahuan. Biasa kan mainan intelijen gak ketahuan, ini ketahuan. Ya Gimana kan? tuh Bang? Ya kan sekarang begini, ini kan lucu. Orang yang menjadi bintang di dalam film ini 3 orang. Dan 3 orang ini sudah bosan orang nonton di YouTube maki-maki Jokowi tiap hari. Iya kan? Terus kalau orang nonton ini, ini juga pemain udah tahu kita ini. Kalau penontonnya banyak itu bukan berarti dia tonton, dia cuma buka aja. Kita kan tahu podcast itu kan. Klik. Tit, habis itu nggak ditonton. Oh ini orangnya. Kecuali unpacking itu sampai 34 Nggak biasanya. juga lah. Udah kaya kita kalau orang nonton banyak-banyak. Yang orang nonton sampai habis itu total politik. Bang kita lu pula Bang. Jadi Kita cepat sur ini. Gampang betul kita sur kan. Nah jadi kalau saya lihat bahwa pertama itu ada kesalahan dalam film ini adalah kenapa aktornya orang-orang yang sudah diketahui memang sebelum menjadi aktor itu sudah menjadi musuhnya Jokowi. Jadi orang begitu buka, Bivitri, Uceng, ya kan Jenderal Arifin Mokhtar, Ferry lagi. Bang, tapi kan mereka tokoh-tokoh yang Punya integritas. terjaga integritas. Selama ini jadi Apa referensi sih ukuran publik. integritas itu? Aduh, Nah, iya dong. Lo ngomong integritas apa? Iya, dia kritis kepada pemerintah dan betul-betul mengaspirasikan menjalankan suara begini. kebenaran. ya. Apa? Kebenaran apa coba? Bagaimana menuduh pemilu belum terjadi sudah mengatakan curang? Kan ada indikasi, Pak. Kenapa? Tondo. Indikasi. Oke, indikasinya kan bisa empiris. indikasinya bisa dipercaya nggak? Apa indikasinya? Misal, contoh, ini pejabat daerah orang-orang Jokowi semua. Ini kan lucu. Terus orang siapa? Orang lo ditaruh situ. Ya kan? Coba kita pikir logik aja nih bernegara ini seperti apa. Mana ada presiden naruh musuhnya di dalam pemerintahan? Pak Jokowi. Taruh lagi model Ahok itu. Kayak begitu modelnya. Pak Jokowi. Kenapa? Taruh Pak Prabowo. Oh itu lain. Ini rekonsiliasi besar. Kok jangan samakan PLT Bupati Wali Kota itu dengan rekonsiliasi Prabowo dengan ini. Ini kan rekonsiliasi untuk kepentingan negara. Artinya apa artinya? Hah? Artinya apa? Gak paham masalah. Ini loh, jangan dikaitkan antara Prabowo. Ini Prabowo dengan Jokowi ini ada satu rekonsiliasi besar untuk membangun bangsa negara ke depan, jangan sampai terjadi konflik yang tidak perlu. Jadi lucu aja. Terus orang siapa yang diangkat jadi PLT? Ya, ASN kan? Iya. TNI, Polri yang diangkat. Dan mereka tidak boleh berkampanye. Gitu loh. Kalau mereka secara pribadi melakukan hal-hal yang untuk memenangkan siapa itu soal lain. Gitu kan? Ya tugas Bawaslu lah untuk memantau. Iya, Iya memverifikasi. Kan Bawaslu sampai ke daerah-daerah tuh ada. Mereka yang melihat. Ada nggak ini pejabat PLT ini yang bermain seperti itu? Jadi tidak sulit. Jadi di film itu yang dipermasalahkan lucu-lucu aja menurut saya. Agak lucu itu. Sesuatu hal yang sudah diputuskan undang-undang itu dipersoalkan. PLT itu kan sudah ada undang-undangnya antara presiden dengan DPR. Ketok palu. Tapi kan kesepakatan DPR sama PLT ini nggak ada musik-musik serem. Saya tahulah ketua-ketua umum partai juga minta jatah kok PLT itu. PJ. Ya PJ lah, apalah namanya pokoknya. Semua partai, Bang. Pastilah. Pak Surya? Pastilah. Masa Pak Surya? Pasti nggak pasti minta itu, minta. Udahlah, gak usah ngomong banyak lah, semua minta itu. Cuman Jokowi ini kan orang yang tidak mau ngomong siapa yang minta, dia bisa ngomong. Suratnya ada sama Pak Tito tuh semua siapa yang minta. Cuman ngapain ributin soal ini gitu loh. Remeh-temeh ini persoalannya. Bansos. Ini kan orang-orang 3 ini kan nggak ngerti. Yang galak-galak. Emang nggak ngerti, kasihan. Jadi saya ini kan orang intelektual ya, seperti tadi intelektualitas, ya, tidak ada yang meragukan. Integritas. Nanti dulu, integritas itu lain. Kalau dia intelektual benar, ya, bahwa dia memang ahli di bidang hukum, tata negara misalnya, itu betul, kita harus akui. Jangan kau anggap semua intelektualitas itu
intelektual tuh punya integritas. Kacau lagi kita campur adukkan ini. Integritas itu kan ada kejujuran, tidak ada syahwat, tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Iya kan? Fakta soal MK yang dibeberkan itu gimana? Kenapa itu udah selesai lama, balik lagi. Iya kan? Kok soal MK lagi, udah putusan Jimli itu sebagai ketua MK itu sudah bahkan ada. Jimli pun menjadi bagian yang ditengarai punya konflik of interest di situ karena anaknya ternyata diketahui nyalek dari partai tertentu yang mendukung. Nah, kalau kita bicara itu semuanya terus nggak ada hubungan itu. Masa Jimli mengorbankan integritasnya tadi? Ya. Ya kan, Kalau kau bicara Jimli itu integritas itu benar. narasinya ketua MK, abang udah nonton belum dari TV? Apanya? Filmnya. Ya sudah. Nah kan ada part itu nggak sampai habis abang. Kenapa? Baru seperempat abang matiin malas tuh. aku lompat-lompat aja. Ya kan? Nah jadi begini, aku lihat tokohnya udah malas kita nonton. Udah tahu kita kira arahnya kemana. Ya kan ngapain buang waktu? Aku bilang kalau nonton itu buang waktu. Lihat tren, aduh. Maksud aku, film ini akan hebat, akan punya nilai. Kritisnya tuh punya nilai. Kalau seandainya pemain amatiran aja taruh. Yang pemain di film ini, kemudian narasinya itu mungkin masih punya nilai, orang mau nonton. Wah, ini baru. Penasaran. Ya kan? Iya, penasaran. Budi misalnya. Ari, ya kan? Siapa lagi di sini? Di Vio nih. Masuk di situ sebagai pemain utama kan? Ya kan? Bayu masuk jadi pemain utama di situ kan? Bayu yang ini ya. Yang agak murtad dikit. Ya kan? Nah, dia menjadi pemain. Narasinya sama gitu loh. Apa yang mau disampaikan pesannya itu sama. Okay. Mungkin orang masih, wah ini baru nih anak-anak milenial nih yang bikin ini. Kalau itu juga lulu lagi. Capek orang. Ya kan? Tapi dengan lulu lagi tuh abang menganggap 02 ini yang dianggap sebagai tersangka utamanya bersyukur atau enggak? Bersyukur. Karena apa? Orang yang artinya gini, ini permainan apa ini membuat orang yang sudah memilih 02 semakin loyal, semakin kuat, dan yang mau masuk tuh makin banyak. Apa gimana logikanya? Loh iya dong. Lo kan nyerang Jokowi. Gua tadi kan hasil survei itu katakan ada pemilih Jokowi yang masih Ganjar atau Prabowo kan? Nah, mereka bisa bergeser ke Prabowo. Coba logika Bang Zulfan setuju nggak lo? Enggak. Setuju. Ya kayak kita makin solid lah. Di internal kita dengan adanya serangan seperti ini kan. Common enemy. Makin solid ya. Ini kan dianggap ada musuh bersama nih. Ya kan? Sementara yang di sini kocar-kacir. Ya kan? Kocar-kacir kan? Akhirnya bingung, panik. Bikin apa lagi nih? Ya kan? Bikin apa lagi? Udah film udah paling top itu. Udah jurus dewa mabuk deh semuanya. Bang, tapi kan dengan adanya tadi narasi dan film ya, mungkin yang meyakinkan publik lah bahwa ada potensi kecurangan lah kalau nggak mau dibilang udah terjadi gitu versi dirty votes ya. Mungkin ya Bang, ini nanti ujungnya akan mendelegitimasi hasil Pilpres 2024 ketika udah keluar hasilnya, dan mungkin seperti keyakinannya Bang Zulfan bisa satu putaran gitu. Kalau seberapa punya potensi dan gimana lu menilainya gitu? Sangat kecil ya. Karena kalau kita belajar dari beberapa election yang udah ada kan, berakhirnya kan kalau ada gugatan kan di MK. Setelah MK udah memutuskan ya seperti statement Perburhan itu loh. Bahwa bangsa ini elitnya aku rasa ya kalau sudah diputuskan akan menerima konsensus dari keputusan yang ada ya. Jadi ya ini bagian dari games lah ya. Ini kan mau buat wave ombak besar ya kira-kira. Tapi kan ombak besarnya nggak terjadi karena tadi pemain-pemainnya bukan pemain baru kan, pemain yang udah lama yang ya kita udah tahu kan interestnya ke sana. Ini kan segala upaya dilakukan setelah muncul semakin kuat satu putaran 50% sekian, 51, 52, 53% hasil survei yang akan memenangkan Prabowo satu putaran. Makanya sekarang muncul yang aneh-aneh, termasuk ini, termasuk juga persoalan mengangkat
soal pembelian pesawat dari Qatar itu kan di ujung-ujung ini muncul. Kalau memang mereka canggih, mereka itu kan dari awal-awal. Kenapa sekarang? Karena panik, apalagi ya dicari lagi nih besok. Nah, kalau sekarang dihantam kan nggak ada waktu recovery. Nggak perlu lah, orang udah solid ngapain? Ngapain recovery, orang udah solid. Ini udah keyakinan nih. Bukan, orang udah solid. Bagaimana lo mau merubah pilihan rakyat ini? Buktinya survei-survei dengan ada hantaman-hantaman seperti ini makin naik. Terus orang bilang nggak percaya survei, ya kan? 03 pendukung Ganjar, pendukung Anies nggak percaya survei. Mereka sendiri dicalonkan oleh Ibu Mega karena survei. Ibu Mega tuh kepengen Puan. Semua sebagian besar PDIP ini kepengen Puan yang jadi calon presiden. Pada waktu itu tapi hasil survei mengatakan Ganjar lebih unggul. Kenapa Ganjar unggul? Karena ada Jokowi di belakangnya. Persepsi. Survei, ya kan? survei paten. Survei paten, begitu Jokowi turun, anjlok lagi kawan. Anies juga itu ya. Iya. Anies juga dicalonkan Nasdem karena karena survei. Maunya Nasdem siapa? Maunya Nasdem kan Ganjar. Oh. Bukan Pak Surya. Pak Surya nggak mau maju lagi, Pak Surya. Maju pakai apa? Inilah kadang-kadang. Survei 0,2% aja nggak sampai. Kan dia kan paling percaya survei. Dia bilang gini bos, PDI maunya Puan, tapi karena surveinya kecil, ya jadinya survei Ganjar yang dipilih karena surveinya besar, gitu kan. Jangan-jangan Nasdem maunya Pak Surya, tapi karena surveinya kecil jadi Anies. Mungkin Nasdem maunya Ganjar awal ya, Ganjar. Karena udah Ganjar Anies nomor 2 kan gitu. Karena Pak Jokowi nggak mau Anies, di sini milih Anies, gitu loh kan, gitu. Nah jadi kita kembali kepada survei, lucu aja. Giliran kepentingan dia terpenuhi lewat survei, survei bagus, oke. Giliran apa yang dia inginkan tidak terpenuhi oleh survei, survei ini abal-abal, nggak bisa dipercaya, curang lagi ini tergantung yang bayar. Ini lucu-lucu aja, ya kan? Ada satu lagi. Surveinya nggak keluar, tapi minta Jokowi dimakzulkan. Surveinya nggak pernah ada hasilnya. Sudah survei keliling Indonesia 40.000. Survei nggak pernah muncul. Hasilnya apa kita nggak tahu. Siapa bang? Apa hasilnya? Ada nggak hasilnya sekarang? Pernah dirilis ya? 40.000. Saya nggak bisa rilis karena ini tergantung yang biayai. Nah, siapa yang biayai? PKB kan? Iya. Ya. Loh, bukan, dia kan konsultannya PKB. Emang iya? Iya dong. Oh. Valid. Kalau Saiful Muzani kan konsultan PDIP, Ganjar kan gitu. Tapi katanya sudah mau rilis. Ya kan, kita lihat aja. Tanggal 14 kita lihat. Nah, jadi ini semua menurut saya setelah orang melihat 02 Prabowo ini semakin lama semakin naik, semakin tinggi, macam-macam yang muncul otaknya nih kan, ya kan, otaknya macam-macam pikir, apalagi kita cari kesalahannya Prabowo ya, dibuat-buat lah bukan kesalahan. Nanti lama-lama Prabowo ada masalah lain ini, dia jalannya agak pincang sedikit, akhirnya lari kemana-mana, ya kan, kemana-mana dicari terus, nah inilah lama-lama gila sendiri. Ya kan? Jangan gila lah. Ya gila di sini bukan gila artinya gila apa? Pusing sendiri. Nah, itu pakai kata pusing sendiri ya. Pening sendiri kata orang Medan. Lu sejak udah kayak Armoko lu mengatur kata-kata orang. Iya, lu demi kemaslahatan dan kedamaian publik nih, Bang. Lama-lama ku kirim ke Tapos juga kau. Tapos sih cerita Tapos, Bang. Bang ada Guntur aja Bang, kirim Bang. Iya. Gua tanya lagi ini mumpung ada Repnas, jangan ke aku terus. Iya, apa nggak ditanya punya Bang. ditanya. Ini suhu nih harus. Iya. Nah, ini terakhir nih Bang Angga. Ya. Kalau menurut Bang Angga nih dalam konstelasi yang tersisa beberapa saat lagi ini gitu, apa yang paling menjadi fokus dari kubunya Prabowo hari ini gitu ya untuk jelang hari H ini? Ya kunci utamanya partisipasi pemilih. Kalau semakin banyak partisipasi pemilih kan legitimasi pemilu ini kan semakin kuat ya. Dan isu-isu yang tadi kan terbantahkan dengan sendirinya ya. Jadi kita mendorong agar partisipasi pemilih harus lebih baik dari
2019 ya. Dan kalau kita lihat dari survei Litbang Kompas ya yang dirilis paruh sedikit-sedikit itu kan. Yang paling baru ya? Yang paling baru kan dia ada menyampaikan tapi nggak dirilis semuanya. Tapi lu udah tahu hasilnya? Udah, ada ordal kan. Ada orang dalam info. Angka gimana angka? 53 something. Secara keseluruhan ya. Tapi kan yang dirilis itu kan soal partisipasi pemilih yang bisa mencapai 90% lah. Itu kan salah satu hal yang mengembirakan. Meskipun yang dikhawatirkan banyak orang 14 Februari ini hari Valentine kan. Ya. Banyak Bukan yang, itu aja, malamnya itu orang nonton bola. Iya nonton bola, hari Valentine ini kayak Bayu-Bayu gini bang. Udah siap dia mau cari hotel-hotel diskon ini bang. Iya kan. Ini sebagai pengusaha nih gimana bang kalau ngeliat ini. Repnas ini kan ekosistem ini libur panjang nih. Nah ini gimana kita? Ya, cuma kan dengan kemajuan teknologi, peran daripada sosial media, informasi, aku rasa juga ini yang akan menggerakkan para pemilih untuk datang ya, untuk datang berpartisipasi. Dan artinya isu-isu mengenai kalau orang misalnya udah merasa pemilu ini curang, mungkin tingkat golputnya kan akan tinggi. Tapi kalau merasa pemilu ini accountable, bisa dipercaya, pasti orang kan akan datang milih. Jadi kita buktikan aja kan. Seberapa besar kan? Di samping itu kan ada relawan. Ya. Relawan ini kan biasa bekerja sampai ke bawah. Mereka lah yang mengawasi masing-masing konstituennya ya untuk ikut memilih gitu. Ini kita bedanya dengan di Amerika, nggak ada relawan di Amerika itu. Karena mereka kan sudah artinya mereka tuh nggak usah digerakkan seperti itu lagi. Ya kan? Partisipasinya rendah di Amerika. Ya makanya mereka nggak bisa diganggu itu dengan pendekatan apapun. Mereka memang kesadaran sendiri dengan tingkat pendidikan sangat individual ya. Kalau kita kan di sini masih bisa digerakkan. Masih ada kolektifnya. Motivasi Kanda segala Dinda macam. ini ngaruh bang ya. Ya itu kan bisa kerja relawan lah. Kalau mengharapkan dari partai politik ya tidak bisa sepenuhnya. Tapi relawan ini memang bisa membangun organisasi sampai ke tingkat bawah gitu ya. Nah, cuman kan dia tidak bisa mengawasi di TPS kan? Ya karena harus surat mandat. Ya harus mandat dari partai. Tetapi mereka akan bekerja. Nah ini yang pengalaman kita melihat dari beberapa pemilu kan seperti itu. Nah jadi kalau di Indonesia ini tingkat yang ikut datang ke TPS itu saya yakin ya paling nggak 80% lah. Dengan tadi ada organisasi atau pergerakan yang dilakukan oleh relawan untuk mengajak mereka semuanya. Kan nanti kan wah misalnya begini, pendukung Prabowo, relawan Prabowo mengatakan kita kalah nanti kalau kamu nggak datang gini-gini ya. Yang 01 Anies juga seperti itu. Ganjar juga 03 seperti itu. Jadi semuanya sama ini. Partisipasi. Tinggal siapa yang lebih kuat relawannya ini di bawah. Nah, Repnas sendiri bang, apa perannya dalam isu ini? Ya kita secara dalam 3 hari ini kan memang mendorong tadi get out your vote ya. Jadi mendorong partisipasi, apalagi karena kita banyaknya millennials ya dan Gen Z itu kan yang relatif ya secara secara faktual ini cenderung masih agak kurang solid lah ya. Kalau yang senior ini kan udah yakin ya, keyakinan penuh ya. Iya, keyakinan penuh. Tapi kalau kita lihat dari kampanye akbar ya, 3 paslon ini kan kelihatannya semuanya ingin berpartisipasi ya. Jadi kalau ngelihat ini sih ya kita meyakini angka partisipasinya bisa lebih tinggi dari 2019 which is 80% something ya. Bisa ke arah sana. Kecuali kalau 03 sama 01 merasa sudah kalah. Ya sudahlah, percuma ngapain kita juga mobilisasi udah pasti kalah kan gitu. Karena data survei bang beberapa, salah satunya Bang Hasan ya pernah dulu. Ya kalau voter turnout-nya kecil, terutama di 70-an ke bawah ya, 70% ke bawah, 60-an% itu udah bisa crossing, Mas Anies bisa menang. Kalau apa? Kalau voter turnout-nya turun, kalau partisipasinya jelek. Itu karena yang paling militan dari survei-survei itu pendukungnya Mas Anies. Ya semilitan-militannya berapa orang sih? Udahlah kita tahu lah, nggak usah di karang-karang juga. Ya kalau jaraknya juga jauh bro. Iya, Jaraknya jauh. kita tahu lah. Itu waktu surveinya Pak Prabowo masih 40% waktu itu. Iya bulan Oktober, November. Kalau ini kan 54 udah, saya kira udah aman lah. Nah, sebagai penutup kasih cerita Firaun dulu satu. Iya. Waduh, ini Firaun ini kayak iblis sekarang, bergantayangan di mana-mana. Iya kan?
Kalau dulu cuma satu dan kita lihat fisiknya Fir'aun itu, sekarang kan udah kayak iblis. Jadi Fir'aun ini salah satu dosa dia yang paling besar adalah dia ini kan membunuh semua anak laki-laki. Setiap anak laki-laki yang lahir itu dibunuh sama Fir'aun. Kenapa? Anak laki-laki. Ya karena dia takut Diramalkan akan membunuh dia. akan menggantikan dia. Dia kan tahu anak laki yang mana yang ini kan dia ini kan semuanya ramalan Quran. Quran itu bercerita tentang akan lahir seorang anak terus yang namanya Musa ini nabi kan. Gitu loh. Nah, dia jadi semua anak laki ditebas sama dia. Nah, Fir'aun makanya Allah punya ini anak perempuan aja yang hidup. Nah, sama aja misalnya pada masa Nabi Muhammad orang-orang Yahudi itu mencari yang namanya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad ini kan semua perempuan disuruh untuk bisa menyusui karena kata mereka ibunya Nabi Muhammad itu tidak bisa disusui oleh Nabi Muhammad. Menyusui Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, sehingga mereka semuanya mencari ciri-ciri seorang anak yang punya stem di belakangnya. Karena itu mereka di kitab mereka itu kan ada itu cerita akan lahir karena kan ini kan Nabi Isa yang mengatakan setelahku akan ada seorang yang namanya Ahmad. Kan gitu. Terus ini Musa apa kabarnya, Bang? Nah, makanya ini kaitan anak laki dulu. Ya kan cerita itu harus komprehensif. Harus nyambung ya. Nggak bisa parsial. Dari Musa ke Muhammad kan jauh, Bang. Bukan, ini kan Nabi Firaun ya. ke George Bush pun pernah. Apa yang lu kagetin udah dengerin aja. Ya. Nah, jadi memang Bener juga. terhadap anak laki ini memang menjadi problem dulu itu karena dianggap Nabi itu kan semuanya laki. Ini yang akan menggantikan posisi-posisi raja-raja pada masa itu, gitu loh. Nah, oleh karena itu semua anak laki itu dibunuh, yang hidup hanya perempuan. Jadi kita harus hati-hati nih, ya kan? Kita lihat aja yang suka membunuh anak laki yang ditinggali perempuan itu adalah sisa-sisa Fir'aun. Oh gitu. Sampai sekarang perdebatan di dalam dunia ini, ya, misalnya apa? Apakah kita ini keturunan Adam atau belum? Kan gitu kan? Jangan-jangan betul kata Darwin, ada keturunan Adam, ada keturunan Adam yang betul-betul manusia itu dari asal usulnya manusia, itu keturunan Adam. Ada juga memang manusia ini keturunan monyet. Betul juga kata Darwin itu. Artinya katanya kalau yang namanya keturunan Adam itu pasti orangnya benar semua tuh. Kalau keturunan monyet ini lah berantakan nih. Ya kan disitulah perampok macam-macam itu, pembunuh, kriminal segala macam ini turunan-turunan. Kita ini masuk mana kita ini? Kita ini setengah Adam, setengah monyet. Musa di mana Musa? Nah udah kan tadi, Musa selamat, ya kan? Nah Musa Kok nggak selamat. dibunuh, Musa? Nah Musa tidak dibunuh itu karena berkat istrinya Fir'aun. Makanya istrinya Fir'aun namanya Asia itu menjadi perempuan yang mulia kan? 4 wanita mulia itu di dunia itu. Satu, siapa, Bang? istrinya Fir'aun, Asia, Lady kemudian Di? kok nggak boleh main-main. Oh nggak benar. Oh ini. Ya kan? Kemudian anaknya Nabi Fatimah. Oh ini dari kemudian kitab Maryam suci. kan? Ya. Sama Siti Khadijah kan itu. Nah, jadi ketika Fir'aun itu Musa itu dipelihara sama Fir'aun, ya. Kemudian kan Fir'aun marah kepada Musa ini. Marah kepada Musa karena ada tersinggung lah si Fir'aun ini. Kata istrinya jangan dulu, ini masih anak kecil. Ya kan? Kau lihat tuh, apa buktinya dia anak kecil? Bara dimakan. Ya kan? Makanya dianggap Nabi Musa ini tidak lancar dalam berbicara karena makan bara. Karena lidahnya. menggigit bara itu lidahnya. Makanya untuk berbicara lancar dengan Fir'aun, Allah kasih namanya Harun sebagai pendamping dari Musa. Oh gitu. Harun ini jubirnya. Laki-laki. Ya. Tapi Laki-laki Harun masa perempuan. Tapi kayak dibunuh juga kan laki-laki itu dibunuh. Ya istrinya, karena istrinya bilang ini masih anak-anak. Ya kan, lama-lama berkembang, dia menjadi besar, dia menjadi kekuatan sendiri, itulah dia lawan Fir'aun. Ini kan Nabi. Jadi konteksnya menjelang pemilu ini apa cerita, Bang? Siapa Musa, siapa Harun, Bang? Siapa Fir'aun? Ya. Kalau Harun ini banyak sekarang.
relawan-relawan juru bicara ini. Musanya kan sama gitu loh. Fir'aun. Hah? Aduh, bagian ini dipotong ya. Kasihan abang gua. Oke, Oke, sampai sampai jumpa.